Bismillah. Guys, selamat sore di hari Sabtu. Ini matahari nyorot dari sana. Di sana kelihatan Jalan Cilembu dan kita ada di toko Tawekal Ubi Cilembu. Mengulangi syuting yang sebelumnya terjadi kesalahan teknis. Jadi intinya ini tuh obrolan ketiga. Obrolan ketiga ya. Jadi di obrolan pertamanya kita tanpa kamera. Terus Anda lihat ini obrolan menarik, Anda podcastin. Nah, obrolan kedua ternyata tidak rekam. Dan itu pengalaman pertama kali Anda teledor kayak gitu. Tapi Pertama untunglah kali pertama kali. Mungkin ceritanya nggak menarik nih. Ya, bisa jadi ini yang ketiga nih bakal lebih banyak faedah yang keluar. Gitu. Nah, Semoga aja ya. jadi kan kita juga ganti tempat juga. Nah, Iya. pengulangan yang ketiga ini kita ada di hari Sabtu tanggal berapa? Ya lupa lagi ya. Nah, Gak biasa menghafal tanggal. pokoknya antum kalau ada waktu luang silahkan datang ke Cilembu, mendatangi anak. Nanti anak jamu pakai ubi Cilembu. Masya Allah. Dan di apa lagi? Udah apa? Podcast. Oh, ada di podcast juga. Oke, perkenalan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama anak Amril dari Palembang. Nah, tepatnya itu di Kabupaten Muara Enim. Dan jauh lagi sih dengan kabupatennya, di pelosoknya, di kampungnya. Kabupaten Muara Enim itu tetanggaan sama kota Palembang. Tetanggaan masih jauh juga. Oh gitu. Kabupaten ke kota kan Palembang kota kan. Jadi masih 4 jam juga. Tapi bandara di Palembang ya. Bandara di Palembang. Jadi Anda terbang ke Palembang, dari Palembang ke Muara Enim. Oke ya? Alumni mana? Enggak bawa jaketnya nih. Oh, itu pas. Pas kan sekarang. Stay As-Sunnah Medan. Oke. Ya, tapi nama kotanya Medan. Di tepatnya itu di Deli Serdang. Tapi Deli Serdang tuh dekat sama Medan. Dekat sampingan lah. Nah, kita mulai perjalanan dari antum masuk Stay As-Sunnah. Nah, sebelum di Stay As-Sunnah di mana dulu? Alhamdulillah, karena kalau di masa perkembangannya ya, dari kecil itu di kampung Ana, nggak keluar dari sangkar ya, kan? Dari SD sampai SMA tuh? Sampai SMA. Oh. Belum ibarat kata Imam Syafi'i itu panahnya masih di busurnya aja. Oh, ya, gitu ya. Iya. Dan itu kampung juga bukan kota? Iya, kampung juga. Oke. Kan? Terus alhamdulillah setelah tamat SMA Allah kasih kesempatan. Ini kesempatan apa ya untuk belajar lagi tentang agama. Tapi ya sebelumnya cerita sebelum masuk di mana itu di Sa'ad bin Abi Waqqas atau I'dad ya, masuk kampus yang I'dad. Tahu yang pernah nama yayasannya AMCF. AMCF lupa panjangannya apa AMCF ya. Jadi setelah tamat SMA itu anak betul-betul nggak ada memutus harapan ya istilahnya ya. Nggak mungkin bisa kuliah gitu kan. Itu SMA negeri ya. Iya, jurusan IPS. Jurusan IPS. Kalau niat belajar itu Masya Allah sangat kuat gitu kan, pengen tuh masih terbayang anak sampai saat ini. Jadi pengen untuk belajar itu ada, tapi karena namanya di SMA negeri sangat terpengaruh dengan lingkungan ya, kawan-kawan ya ikutan aja, kawanan yang kurang baik, kita pun jadi terikut. Setelah tamat SMA itu karena nggak ada harapan, nggak mungkin bisa kuliah ini, ya udah anak waktu itu anak ziarah ya, berkunjung ke
tempat saudara di Lampung, karena nggak ada niatan kuliah. Jadi memang nggak ada daftar kemana, dan anak pun nggak tahu tempat kuliah itu di mana, gitu kan. Tempat kuliah itu di mana nggak tahu anak. Nggak tahu. Iya Tapi udah. teman-teman seangkatan antum tuh pada kemana, kerja atau apa? Eh, tempat angkatan anak juga nggak tahu. Misalnya yang di SMA anak itu nggak ada yang ribut mau kemana antum gitu kan, ribut mau nanyain nyambung kemana. Pernah ada satu kampus ya memperkenalkan kampusnya siapa yang mau masuk gitu kan. Tapi kami nggak ada yang peduli gitu. Seperti nggak paham gitu kampus gitu kan. Jadi ya udah berlewat aja ya kan, dan anak nggak itu tadi nggak terbayang kuliah itu. Nah yang pertama yang berlandasan dengan ekonomi yang nggak mungkin. Kemudian tadi ya mungkin pengenalan tentang kampus itu waktu itu memang kurang apa ya, kurang paham lah. Oke. Masalah kampus. Ya udah, nah habis SMA itu istilahnya ziarah atau berkunjung ke tempat saudara di Lampung. Ada di situ ya udah kerja biasa di ladang kopi, bantuin paman di sana. Ya, tapi alhamdulillahnya ada sepupu anak itu tamat pesantren. Nah, jadi ya terikut juga kesalehannya itu kan. Salat Sepupu tamat pesantren di kampung anak Oh, pesantrennya. Jadi ya setidaknya sholat, kadang belajar ngaji juga, ya terikut lah. Antum tuh ngikut ikut belajar ngaji. Karena ya itu karena dia kan guru ngaji di sana, jadi sedikit lah terikut-ikut kan. Oh, masya Allah ya. Apa di situ Sepupu ya. kan. Oke. Masya Allah. Jadi Masya Allah setelah 1 bulan lebih, tiba-tiba ada telepon dari ibu ya, atau mama dari kampung. Panggilnya Emak ya, Antum ya? Emak ya, mama. Ya. Mau kuliah nggak gitu kan? Kaget lah di situ kan. Kaget banget kuliah. Ini kayak gimana ya? Karena kita nggak terbayang awalnya ya udah kuliah. Dia untungnya mama anak langsung nyebutin kuliahnya gratis gitu. Oh. Ya udah mau langsung gitu Ya aja udah, mau. karena memang niat untuk belajar itu masih ada, masih kuat kan. Jadi ya nggak terbayang, nggak banyak nanya lah. Kuliah apa, Pokoknya intinya yang penting gratis ya. yang penting gratis belajar. Karena saat itu antum berpikir keadaan ekonomi tidak memungkinkan antum kuliah. Nah itu dia. Kita nggak pikir dilanjutin juga sama mama anak kuliah gratis, belajarnya belajar bahasa Arab di sana gitu kan. Ayo, karena anak nggak pikir, yang penting belajar dah dan mau apapun itu, karena waktu itu anak juga merasa ya ilmu anak itu memang nggak ada gitu kan. Jadi apapun itu ya belajar aja. Iya. Insya Allah. Jadi setelah karena apa udah pengen belajar, ada kesempatan, udah besok langsung pulang katanya, pulang ke kampung, kemudian besoknya lagi langsung pergi ke kota Palembang. Jadi dari Lampung sebulanan di rumah saudara. Itu antum ngapain aja sebulan? Dibantuin di ladang kopi. Oh, bantu di ladang kopi. Wih, ya ladang kopi. Terus ada telepon, terus langsung tertarik langsung pulang, dan itu cuma 1 malam aja. 1 malam aja. 1 malam langsung ke kota Palembang. Bareng dengan siapa? Sepupu waktu itu. Mau daftar juga? Ya, daftar juga, satu angkatan, satu SMA sama anak perempuan. Langsung berangkat itu sama paman anak itu ke kota Palembang. Ya, maksudnya kayak sepertinya pertama itu ya kalau ke kota Palembang. Pertama kali ke Palembang itu. Ya, ke kota Palembang. Oke. Insyaallah. Terus gimana ceritanya daftar? Daftar ya, diantarin juga daftar ke kampusnya. Kemudian apa? Nah, itu biaya pendaftaran nggak ada juga? Biaya pendaftaran kayak itu kayaknya sepertinya ada kalau nggak salah. Biaya Lupa pendaftaran di sekitar 100-an. Oh iya. 1000-an. Kemudian diantarin hari pertama daftar, kemudian setelah itu ada tesnya juga. Ada tes gitu kan, di tes baca buku bahasa Arab kan.
Masya Allah. Antum bisa. Ya bacanya bisa tapi nggak paham. Oh, itu bisa baca gara-gara. Nah, gara-gara ya itu karena waktu SD-nya itu Masya Allah rajin apa ya ngaji ya. Kemudian Masih nempel ya itu pas bekas SD ya. Padahal alhamdulillah antum ya. tinggalin SMP itu kan, SMP enggak, SMA enggak. SMA enggak. Wih, Jadi sering ngaji sampai di tingkat apa lah yang kalau anak kerukunan ya, kerukunan itu kalau di kampung itu Masya Allah dia udah dianggap tinggi kerukunan ya. namanya. Kerukunan nama yang sering kenal atau Arab Melayu ya. Iya iya. Melayu. Nah, kira Arab Melayu itu bahasa Arab kan. Ternyata bukan ya sekadar tulisannya yang bahasa Arab. Nah, jadi untuk meskipun dia nggak punya harakat kan tapi apalah pola-polanya Oh iya, kan, polanya masih kan, nempel ya. masih nempel gitu kan. Oke. Akhirnya dimasukkan ke mustawa awal gitu Oke, kan. bisa awal. Padahal kalau dari SMA itu pasti masukkan tamhidi kan. Iya. Dari Jadi ada nol tamhidi, dulu. ada musawa awal. Iya. Tapi kata Allah Masya Allah memang waktu itu ya Allah dosen itu ternyata memang nggak mau bahasa Indonesia gitu kan. Oh, jadi bahasa Arab full di kelas. Bahasa Arab full gitu kan. Wallahi sangat bingung bahkan. Terus Ustadz itu ngajar itu apa? Pasti setiap kan biasa nih kalau tadrib bahasa Arab itu biasanya giliran terus. Oke. Setiap giliran anak nggak tahu. Ya Allah, Masya Allah, tertekan lah. Adalah Masya rasa Allah, tertekan antum. lah. Berarti pas dites antum lumayan lancar bahasa kitabnya. Ya, itu dia. Makanya dimasukin mustawa awal, padahal antum nggak bisa sama sekali nggak paham. Iya, saya Akhirnya? nggak paham. 3 hari ya 3 udah hari ya. minta turun. Ceritalah sama abang kelas. Iya. Betul nggak paham. Nggak paham di kelas. Abang, terus kawan sekelas itu menyarankan nanti minta aja. Oh iya. Jadi ayo udah. Nah ngomong sama ustadznya kan. Artinya kalau di Tamhidi antum bisa ngikutin ya. Ya karena itu tadi kan sama-sama semua. Iya, kan? iya. Iya, Pak. Jadi gurunya pun ada bahasa Indonesianya. Nah, berjalanlah belajar di Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jalanlah saat Dan itu gratis semuanya kecuali makan. Kecuali makan buku juga. Buku gratis. Buku nggak Oh, gratis. buku beli dan Iya. makan patungan. Nah, makan Berarti masak patungan. sendiri. Masak sendiri. Tiket. Tiket. Oh iya, rame. Masya Allah. Nah, luar biasa. Itu berjalan Masya berapa Allah. lama? 2 tahun? 2 tahun Ustaz. Alhamdulillah. Nah, setelah 2 tahun itu apa yang terjadi? Setelah 2 tahun, nah Masya Allah udah mulai mengenal apa ya ilmu pengetahuan, iya. mungkin tahu tentang kampus. Dan itu 2 tahun tuh bahasa Arab full atau ada pelajaran lain? Pelajaran ada seperti tauhid ya, ada ya. Pakainya itu kitab silsilah. Ya, silsilah. Oh iya. Silsilah semua. Tapi lebih banyak kan kalau apa di edat kayak gitu kan banyak bahasa Arabnya. Oke. Takbir, tadribat. Iya. Nah, selama 2 tahun itu kalau untuk ngomong bahasa Arab belum bisa. San. Oh gitu. Ya, Anas karena sempat mau ngomong pindah ke sunnah itu, dosennya nanya bahasa Arab. Oh, bahasa Arab tuh ngapain? Nggak bisa, San. Tapi paham ya. Oh iya. Tapi paham yang dibilangnya itu. Masya Allah itu. Ustadznya. Tapi ya Allah, memang belum dapat ya. Masya Allah. Tapi ya orang tua mama itu sampai apa ya? Gimana? Terharu. Bukan terharu, Apa? khawatirnya. Oh, khawatir karena lumayan jauh. Ya, satu jauh kan. Berapa jam itu Palembang lewat darat tuh? Iya, lewat darat. Berapa jam tuh? Berhari-hari itu? 2 hari semalam. Wah, bis ya. Ya bis. Masya Allah. Masya Allah. Minta izinnya itu butuh 1 mingguan lah, tapi awalnya tuh gak diizinin. nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Itu kan pulangnya lama nanti kan sampai nangis-nangis lah kan. Masya Allah itu mah. Orang tua Perjuangan ya. kan, mama itu khawatiran juga termasuk juga salah belajar gitu kan. Itu juga Iya. ya gitu kan. Tapi Masya Allah, tapi persyaratan yang diminta untuk ke kampus daftar Rasuna itu dibuatin juga gitu. Oh, iya. Diizinkan, jadi kan seperti minta Surat SKCK, SKCK. kan, dan lain lah gitu. Persyaratannya disiapin juga. Masya gitu, Allah. kan. Nah, disiapin juga. Akhirnya ya udah, karena pulang ngambil persyaratannya sama kawan-kawan, kemudian dikirim bareng katanya.
berkasnya lewat Tiki kalau nggak salah. Waktu itu cepat. Masya Allah. Alhamdulillah waktu penerimaan Tesnya gimana tuh? tesnya biasa ya kalau di Asuna itu ada tes apa ya, bahasa Arab paling banyak juga, apa semuanya Wawancara ya? bahasa Arab. Bahasa Arab enggak, bahasa Oh Arab. ya. Tapi ya, ada bahasa Arabnya sedikit. Angkatan anak itu mungkin untuk kota yang dari Palembang tuh mungkin banyak ya. Banyak yang dari Palembang. Iya, yang dari Palembang mungkin sehingga banyak yang diterima. Oh. Yang daftar sedikit juga yang dari Palembang itu. Oh. Kotanya banyak yang dari Palembang. Oh, iya, yang iya, daftar iya. sedikit. Nah, mungkin rata-rata lulus kami itu. Nah, kawan-kawan anak yang di kampus saat itu rata-rata hampir semuanya dari saat gitu kan. Oh, Masya Allah. Satu angkatan berapa orang kira-kira Yang masuk? bareng anak itu di Asuna. Di Asuna itu kalau untuk laki-laki itu 150-an lebih. Oh, lumayan banyak ya. Ya. Tapi untuk jurusan bahasa Arabnya sekitar 100-an. Oh iya, langsung milih jurusan ya, langsung daftar ya. Ya, langsung Bahasa Arab sama KPI. Antum milih bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab dan antum angkatan 2. Angkatan kedua ya. Jadi mungkin saat antum masuk kampus tuh mungkin ada sekitar 300-an orang. Angkatan 1 ada 150 ada. 150 ya. 150 juga, angkatan antum 150 juga. Mungkin ada sekitar 300-an orang. Ya sama ada idatnya juga sebelumnya. Oh, iya dia. Dan mungkin banyak di angkatan antum yang dari SMA juga, yang belum bisa bahasa Arab juga ada. Banyak waktu itu, hampir bagi dua kalau angkatan anak itu yang SMA. Oh iya. Kalau yang bagi dua. Oke. Gimana keseharian di Asuna? Masya Allah, alhamdulillah banyak ilmu yang ana dapatkan, banyak adab yang ana dapatkan di sana, sehingga apa ya, keyakinan dalam beragama, nah itu udah mantap, Masya Allah. Kemudian dari sisi ibadah juga, setelah sekarang hijrah lah ya. Iya iya. Setelah menemui masa kelam di SMA, Masya Allah, Masya Allah ya. nggak susah dibayangkan. Intinya dapatnya manisnya Masya Allah. iman Nah, itu. gimana penjelasan detail kegiatannya tuh dari bangun tidur gimana? Bangun tidur, kemudian sholat subuh seperti biasa kan, di pondok, karena semuanya di asrama kami, nggak ada yang di luar. Kalau biasa ya, kalau BEM namanya ya, kalau di kampus ya, membangunkan juga, semuanya yang membangunkan BEM dibangunkan juga kan. Alhamdulillah. Nah, subuh salat, kemudian habis salat itu ada ceramah bahasa Arab ya, kultum ya. Oh gitu. Ya, setiap kalau di Asuna setiap habis salat ada kultum bahasa Arab, itu latihan di depan. Setelah itu ada halakoh Quran. Halakoh Quran itu bagi yang mau, tapi Bagi yang mau. banyak yang ikut ya, Masya Allah. Cuma sedikit lah yang nggak ikut ya. Sedikit lah nggak ikut. Jadi pokoknya ditentuin di awal semester mau ikut halakoh atau enggak satu semester ke depan. Mau ikut enggak, tidur paling atau ngapain. Terserah mereka lah ya. Karena kurang tahu, karena jarang pulang ya. Oh, iya, pulang iya. ke asrama ya. Terus antum ikut halakoh tuh. Tapi ada target di halakoh enggak? Misalnya harus berapa juz? Nggak ada target. Yang penting setoran semampunya. Setoran semampunya. Oke. Dan biasanya juga habis mau sebelum masuk itu 7.15 itu biasanya ada, kalau yang kelas baru masuk itu ada bahasa Arab ya, hiwar gitu. Oh, hiwar. Sama kakak kelas Sama atau? kakak kelas. Oh iya. Bariskan di depan kelas itu tapi kelas apa aja yang baru masuk. Oh iya. Selebihnya enggak. Alhamdulillah, tapi anak Masya Allah, Allah beri kesempatan di Asuna itu untuk apa ya? Apa? Selalu semangat untuk Masya Allah. menghafal Quran itu gitu kan. Nah, meskipun Lulus ada- antum dapat berapa juz pas lulus? aduh, kalau dapatnya itu susah bilangnya. Tapi ya Dapat 30 juz antum ya? enggak. Oh. Enggak selesai. Dapat. Pokoknya di atas 20 lah ya. Malu bilangnya. Nah. Karena ternyata bukan apa ya, menghafal itu bukan
yang pernah dihafal kan. Iya, iya, Pernah iya. dihafal itu yang bukan hafalan. Iya, iya. Lewat doang. Lewat doang. Sama aja nggak ada. Hmm. Oke, itu masuk kelas jam 7.30 Jam 7.30 sampai zuhur. sampai zuhur. Pada zuhur kosong, Kosong. pada asar lanjut halakoh. Pada dasar itu cuma 2 hari yang wajib. Oh iya, Untuk iya. setoran. Itu yang kita kan dia sunah kan wajib 7 juz ya selesainya. Oh, dalam 5 tahun tuh? Dalam 4 tahun tuh? 4 tahun. Oh, 4 tahun ditarget minimal sama pondok ya? Kalau pondok wajib itu. Kalau enggak, Mau yang ikut halakoh, mau enggak? ya. Oke, iya, iya, iya. Jadi ada 2 hari untuk setoran yang wajib kan, wajib. Jadi kalau halakoh sore mah semuanya harus ikut. Harus ikut, harus nyetor, tapi cuma 2 hari aja kan. Oh, kalau yang subuh mah pilihan. Pilihan. Gitu. Iya, ya, terus. Setelah itu ada kajian biasanya 2 kali juga seminggu biasanya. Sore-sore itu. Ya. Terus pada maghrib? Pada maghrib itu kosong lagi. Siapa yang mau juga halakoh kadang. Oh, kadang halakoh, kadang enggak gitu. Iya. Oke, pada isya kosong. Pada isya kosong. Cerita apa yang berkesan di As-Sunnah? Kalau ana yang paling ingat itu tentunya asatizahnya ya. Asatizahnya itu Masya Allah ada yang memang dia termasuk juga abang-abang kelas ya. Sebagian abang kelas itu tawadu mereka itu Masya Allah ya kan. Nampaklah tawaduan mereka itu, keilmuan mereka, cara belajar mereka gitu kan untuk mendalami sebuah kitab. Mungkin mereka udah karena dari pesantren ya, pesantren mereka itu kadang di perpustakaan itu loh sampai tengah malam jam 12 gitu, rata-rata banyak yang kayak gitu kan. Kemudian yang menghafal Quran gitu juga sampai tengah malam. Semangatnya terasa ya? Ya, terasa. Jadi mungkin dari pengaruh itulah kan, anak itu juga apa pengen menghafal gitu kan, pengen belajar. Akhirnya anak pun sedikit-sedikit baca buku kan, mendalami, membaca kitab. Untuk membuli nggak ada gitu, menyudutkan itu kan nggak ada. Jadi ya Masya Allah aman-aman aja gitu. Tenang gitu keadaannya kan. Tenang. Dan pokoknya intinya lingkungan udah bahasa Arab semua ya? Kalau lingkungan sebenarnya belum apa ya. Jadi masih ada yang berbahasa selain Arab. Ya. Tapi ada hukuman. Kalau ketahuan pernah ada hukuman kan. Jadi karena yang menjalankan BEM kan, abang kelas ya kadang longgar, kadang ketat. Oh iya benar. Allah. Tapi kalau di kelas udah full bahasa Arab kalau di kelas. Kalau di kelas ya kalau pelajaran bahasa Arab yang sebagian sedikit kalau dosen itu ada yang ngomong bahasa Indonesia. Oh iya. Kalau pelajaran non bahasa Arab. Oh iya. Kalau untuk meningkatkan pemahaman mungkin ya. Oke, berarti lulus TAI As-Sunnah tahun kalau nggak salah 2018 sana itu. 2018 dan antum langsung ke pengabdian. Wajib pengabdian ya. Wajib. 1 tahun. 1 tahun. Di pondok apa namanya? Al-Barokah Simalungun. Iya. Simalungun itu Siantar. Provinsi Sumatera Utara. Lupa. Sumatera Utara. Oh. Iya. Kemudian kotanya Kota Medan. Oke, beres pengabdian ke. Setelah itu diajak kawan, yuk ke Jawa. Wih. Gitu. Akhirnya masuklah. Karena apa ya? Karena waktu itu sebenarnya udah pengen gitu di dakwah di daerah Ana. Oh, pengen dakwah di kampung antum gitu? Pengen nggak jauh lah dari tapi ya nggak dapat juga. Nggak dapat gimana maksudnya? Akhirnya Ana cari kerja, cari melamar. Oh ya, misalnya ada pondok yang butuh pengajar gitu ya. Oh, nggak dapat. Akhirnya dapatnya Jawa. Mana pondok mana? Al-Wafa misalnya. Oh, Al-Wafa. Berapa lama di situ? Sekitar 3 bulan. 3 bulan terus pindah ke Masya Allah ke pondok terkenal Insya Allah. Apa? Shiwa ya. Shiwa. Berapa lama di situ? 2 tahun. 2 tahun. Nah, beres 2 tahun atau ya, berjumpa dengan tawakal. Oh iya. Berjumpalah kita di Cilembu. Nah, nama pondoknya disensor.
Pondoknya disensor ya. Intinya kita sekarang mau di pondok, salah satu pondok di Cilembu, kita Ya. tetanggaan, rumahnya nempel. Nempel lagi ya, bukan tetangga lagi. Oke, nasihat bagi yang mau masuk as-sunnah kira-kira gimana nih? Yang pertama itu azam ya, keinginan yang kuat untuk belajar. Anda ingat banget itu waktu setelah daftar, nah berharap ingin kuat, ingin masuk, ingin belajar, karena ketika sholat doa. Jadi azam yang kuat itulah mungkin doa yang kita panjatkan, selalu kita panjatkan. Ya Allah, berilah kesempatan anak belajar di as-sunnah kan. Dan alhamdulillah, masya Allah, Allah kabulkan doa anak itu. Nah, jadi innamal a'malu binniyat ya, wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi segala amal itu tergantung niatnya, dan kita itu akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Dan terus kita bersungguh-sungguh ya. Kalau kita ada keinginan untuk sesuatu, maka bersungguh-sungguhlah dalam menuju atau mengambil jalan-jalan untuk yang kita inginkan itu. Terlebih lagi tentunya kita sebagai seorang muslim selalu menginginkan kebaikan, dan Allah akan selalu memberi jalannya selama itu dalam kebaikan. Oke, kalau nasihat untuk santri antum nih, nonton mereka nih. Masya Allah. Untuk santri anak dimanapun berada, baik itu yang di Medan ya, atau di Siantar, kalau ada, Di Jawa Barat ya. atau di Jawa Barat, atau yang sekarang, teruslah mencapai keinginannya, teruslah berjuang, karena antunah penerus kita semua. Zaman akan terus berputar, akan terus berganti. Selalulah dalam berbuat yang terbaik, dan jangan berputus asa. Oke. Itu aja. Jadi kebiasaan bilang antuna ya. Karena memang santrinya banyak ahwal. Oh iya, Nah, lupa. tadi anak di kelas cerita, ternyata mereka udah pada nonton video YouTube anak. Gitu. Terus mereka bilang gini, "Kan bikin podcast sama Ustaz Amril." Iya, anak Iya. ceritain, "Ini anak udah bikin, tapi ada kesalahan teknis gak kerekam." Coba tawa-tawa mereka. Dan silahkan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.